pada apa yang saya jelaskan pada awal, awareness kita tentang korupsi itu tidak cukup digenjot oleh KPK saja ya. Karena semua stakeholder kan mestinya harus aktif gitu ya. Itu yang terjadi di berbagai negara. Jadi saya lihatnya itu dialog publik yang tidak yang tidak kepo gitu. Kita perlu dialog publik yang tidak kepo untuk bicara soal korupsi. Bahkan kalau perlu kita harus melihat bahwa korupsi terbesar itu bukan dilakukan oleh para penjahat korupsinya, tapi bisa saja kalau dihitung ya mungkin 5 juta PNS ini kan benar-benar korupsi berbarengan, tapi mereka nggak merasa berkorupsi karena apa? Ya gue nggak dapat apa-apa, gue harus belanja ini, mau kalau ada SPJ ya bolehlah, mau panjang tahun ber SPJ silahkan. Nah ini yang saya ingin menjadi perhatian bersama. Beberapa di dalam diskusi. Silakan. Terima kasih dari saya cukup. Saya pengen supaya kita dapat feedback dari floor ya. Makasih. Oke Bang, terima kasih Bang Lisman. Kemudian dari teman-teman masih belum ada dari teman-teman. Jadi saya lanjutkan ke Bang Jerry. Bang Jerry. Nah, itu ada yang Bentar, Pak Togap open mic ini, Pak Togap. Oke, silakan Bang. Silakan Pak Togap. Halo. Ya, silakan langsung saja Pak Togap. Baik, terima kasih banyak ini atas undangan webinar yang disampaikan Abang Profesor Dr. Lisman Manurung, senior saya dari UI. Nah, saya dari tadi mengikuti mengenai korupsi di Lamongan, di suatu daerah ya. Itu perhatiannya bagus, tapi sebetulnya perhatian kita, kalau saya pribadi, kemarin juga kami ada buat diskusi terkait anti korupsi, saya menyampaikan di situ ada 5 persyaratan utama untuk membasmi korupsi itu. Karena pertanyaannya, bisakah korupsi berjejaring dibasmi? Saya sebagai salah satu pembicara tentu saya jawab bisa. Tapi ada syarat. Kalau syarat itu tidak dapat dilaksanakan satu pun, tentu berarti tidak bisa. Syarat pertama adalah presiden tangan besi. Tangan besinya tanda kutip. Kedua, pelapor korupsi harus wajib dilindungi. Yang ketiga, ya, bahwa optimalisasi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Ada 3. 1 peraturan pemerintah, 2 peraturan presiden terkait dengan tindak pidana korupsi. Keempat, supaya penegakan hukum itu harus konsisten. Yang kelima, digitalisasi pengadaan barang dan jasa. 3 itu menjadi persyaratan terutama, 1, 2, dan 3. Dan paling utama adalah nomor 1. Apa itu? Presiden harus tangan besi supaya bisa membasmi korupsi. Tentu ruang lingkupnya di mana? Di instansi pemerintah. Ya kan? Fokus kita di situ. Sebagaimana disampaikan Bang Lisman tadi, memang kalau untuk masalah perizinan itu bisa dilakukan perorangan ataupun kaitan dengan misalnya penyogokan untuk karir supaya bisa naik jabatan struktural. Kalau fungsional enggak lah. Saya mengerti lah karena saya 33 tahun mengabdi di instansi pemerintah. Nah, untuk jejaring ini bisa melibatkan di internal, ya, di internal itu pun tidak bisa sendiri. Karena kita tahu struktur organisasi pengadaan barang dan jasa, di atasnya itu penguasa anggaran, kedua pengguna anggaran, nomor 2 kuasa pengguna anggaran, ketiga PPK, pejabat pembuat komitmen yang dulu Pimpro, yang keempat tim pokja pengadaan. Ada lagi di antara itu nomor 3 tadi sebetulnya ada penanggung jawab kegiatan eselon 2. Nah ini nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian ada tim swasta. Siapa itu? Penyedia barang dan jasa. Ya kan? Kemudian main lagi pemeriksa. Pada saat datang tim BPK melaksanakan pemeriksaan rutin di bulan awal Februari atau akhir Januari sampai di bulan Mei awal. Nah ini bisa dimainkan, maka
bisa ditemukan yang disebut di situ kelebihan bayar. Itu bisa dimainkan. Oke, kalau itu masih di tahap ruang lingkupnya pemeriksaan administratif, oke, kelebihan bayar itu bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah masuk laporan ke aparat penegak hukum, itu nggak bisa lagi. Apalagi sudah ditemukan yang tadinya markup dugaan menjadi suatu kemahalan harga yang dapat dibuktikan dengan adanya audit investigasi dari instansi yang berwenang. Nah, ini maksud saya yang belum semuanya terlaksana dengan baik, apalagi tadi bahwa Bapak Presiden tanda tangan 3 peraturan pemerintah, 3 peraturan di bawah undang-undang, tapi tidak bisa operasional. Saya sendiri sudah mengalami itu. Nah, makanya saya sudah mengajukan permohonan uji material ke Mahkamah Agung ada 3. Belakangan ini, minggu lalu, sudah dikabulkan permohonan dari ICW, kemudian Perudem, kemudian juga Saud Situmorang dan mantan Ketua KPK. Itu hanya terkait dengan persyaratan untuk menjadi bisa anggota legislatif. Bagi koruptor yang sudah mendapatkan hukuman itu tidak boleh ikut. Minimal setelah 5 tahun, setelah inkrah itu, setelah keluar dari dari selesai menjalani hukumannya. Nah, itu aja seru. Nah, saya berharap jika permohonan saya ini dikabulkan, maka tentunya pencegahan korupsi itu akan sangat baik. Sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak LBP, janganlah semata-mata mengandalkan OTT. Oke, tapi apa? Pencegahannya itu belum optimal. Sehingga hasil pencegahan korupsi itu pemberantasannya belum maksimal. Laksanakan dulu kalau ada peraturan perundang-undangan, terutama yang operasional ya, bukan undang-undang. Kalau undang-undang oke lah. Walaupun banyak perdebatan ini undang-undang KPK ini nggak baik, melemahkan itu entar aja lah dulu. Tapi di bawah undang-undang itu peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden itu harus diperbaiki. Saya sudah beri usulan. Salah satu peraturan pemerintah adalah peran anggota masyarakat, bahwa pelapor mendapatkan piagam penghargaan dan atau premi maksimal 200 juta. Tapi syaratnya itu nggak mungkin, karena harus inkrah. Kapan inkrah? Seperti kasus yang saya laporkan sudah 9 tahun di kepolisian. Sudah ada kerugian keuangan negara. Kapan? Jadi jangan sampai inkrah, tapi buat di situ syaratnya bahwa sudah kembali kerugian keuangan negara. Sampai di situ aja, maka berikan piagam penghargaan. Oleh sebab itu, si pelapor korupsi, apalagi dia ASN, tidak dihabisi karirnya. Kemudian peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020 juga harus tegas bahwa di situ diamanatkan KPK dapat mengambil alih kasus korupsi yang sudah tahap penyidikan di kepolisian dan tahap penindakan di kejaksaan. Tapi sampai kapan? Buat saya usulkan di situ, kalau sudah penyidikan 1 tahun lebih, langsung diambil alih KPK jika kasusnya tidak naik. Nah, kemudian peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018, judulnya sangat hebat. Apa itu? Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, ini hanya nama doang, omdo, omong doang, omko, omong kosong, asbun, asal bunyi. Kenapa? Sampai saat ini saya sudah mengamati kaitan dengan regulasi pencegahan korupsi. Nggak pernah itu dibahas. KPK juga nggak pernah. Padahal sekretariatnya itu KPK. Apalagi Kapolri, Bapak Kapolri. Apalagi di Kejaksaan Agung. Nah, itu yang saya maksud. Kita itu peraturannya sudah bagus, sudah banyak, tapi ada yang belum operasional. Nah, demikian masukan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya. Salam anti korupsi. Merdeka. Merdeka. Baik, luar biasa. Terima kasih Opung Togap buat masukannya. Jadi peraturan jangan hanya omong doang, jangan ondo kata Opung ya. Terima kasih Opung. Jadi presiden pun harus tangan besi, tapi tangan besi dalam tanda kutip lewat para pemerintah, lewat bawahan-bawahan. Oke, sebelum kita sampai ke penghujung, saya kembali lagi ke Bang Jerry. Kembali lagi ke Bang Jerry. Bang Jerry. Baik. Oke Bang Jerry, kira-kira Bang, biasa apa pesan yang ingin disampaikan Abang kepada KPK biar dengan terkait penggeledahan secara maraton di Pemkab Lamongan ini menjadi sebuah kasus yang istimewa untuk mengungkap hal-hal lain yang lebih besar daripada ini. Kira-kira seperti apa Bang? Sekaligus closing statement Bang.
Monggo Bang, waktu Ya. yang singkat ini. Ini, makasih. Saya ini ordinary crime, ordinary corruption. Nah, kalau saya sangat setuju juga dengan apa namanya dari program masukan program. Saya dari dulu saya satu toko yang memang tol itu sebetulnya saya sudah menyebabkan kalau juga sebelum semua Prof. Bakri bekerja juga ikutin apa namanya mungkin ya membaca statement di media. Nah, yang menariknya di sini adalah saya tambahkan buat Bang Togap tadi. Waktu saya memang juga lama waktu riset di Amerika. Nah, saya melihat memang ada beberapa blue state itu yang tempat pemangkalnya para koruptor. Nah, blue state itu kan ada di New York, terus ada di Chicago, Illinois, ya. Nah, itu adalah sanctuary city ya. Tapi kemarin Bung Edi ada salah satu kota besar di Amerika, urutan ke-9, yaitu Dallas, beralih ke Republik. Nah, dia dulu kan Demokrat dari kotanya. Dia beralih karena apa? Per hari itu Bang Togap itu ada kurang lebih 120.000 imigran ilegal itu masuk Amerika. Nah, memang sekarang Presiden Biden itu lagi sedang di-impeachment oleh Kongres Republik. Karena apa? Memang di Republik itu 222 berbanding 213 ya. Perbandingan 223 dan 213 di Kongres Amerika. Nah, kebetulan saya juga ini apa namanya penulis ya di majalah Amerika untuk bidang politik. Nah, ya saya banyak memang kaji tentang politik Amerika, bahkan hukum, law, bahkan enforcement. Nah, kalau Amerika memang sistemnya mereka itu Bang Togap dimiskinkan. Contohnya Bang Togap korupsi, saya ketua KPK, saya miskinkan gitu. Nah, tapi Indonesia kan itu agak sulit. Karena apa? Saya pernah usulkan kalau KPK ini dipilih oleh bukan presiden, namanya kan presiden pilih, otomatis kendalinya di bawah presiden. Jadi mungkin gugatan bisa ditambahkan dia di bawah KPK menjadi satu lembaga tinggi negara sejajar dengan DPR. Ya, itu. Dan Bawaslu dibubarkan aja. Dan apa namanya ada beberapa yang lembaga-lembaga itu yang DPD juga perlu dibubarkan. Itu statement saya itu kemarin Prof. Jimmy Asidiki itu ngomong juga tentang DPD dibubarkan. DPD kan nggak ada peran gitu. Fungsinya apa? Pertama, budgeting nggak ada. Kedua, controlling nggak ada. Legislasi nggak ada. Legislation nggak ada. Itu mubazir gitu. Nah, kembali ke tadi. Pembayaran yang kedua, jangan gunakan tunai. Gunakan cek. Cek dan cek ini nanti akan diperiksa oleh KPK. Kalau di Amerika kan ada bank-bank kayak Citibank ya kan, salah satu Wells Fargo, bank tertua di Amerika yang didirikan di South Dakota itu Wells Fargo itu. Nah, baru memang kita ini terjadi permainan yang konspirasi ya kan. Apalagi tadi Pak Edi sudah bilang kan kalau di daerah-daerah memang ada tripika ya atau apa itu. Nah, jadi ini kan saling menutupi gitu. Nah, ketika barangkali seseorang melakukan tindakan korupsi, maka disuaplah yang tutup mulut. Nah, penegakan hukum khusus korupsi Indonesia itu begitu lemah dan sangat parah. Nah, ke depan ini saya pernah usulkan juga agar publik yang memilih atau lembaga-lembaga yang kredibel yang memilih itu siapa pimpinan KPK. Kalau di bawah DPR kan yang pilih kan contohnya presiden, tapi di bawah ke meja Kongres percuma kan. Jadi kan orang-orang mereka yang ini contohnya MK kan ada 9 hakim, 3 presiden, 3 DPR, 3 MA.